Sebelum kita masuk ke pola yang akan dimainkan oleh Sintayong, kan ini kalau terkait dengan bagaimana memunculkan optimisme dari para pemain timnas kita juga lihat sebelumnya nih, koreksi bila saya salah, Bung Akmal, bahwa sebelumnya kita lihat di sini ada Arab Saudi pun tanpa diduga mengalami kekalahan saat melawan Yordania pada Juni. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah bahan evaluasi dari STY dan juga teman-teman untuk paling tidak bisa lah nih menjadi sebuah penyemangat atau peluang, atau Anda melihat ini sebuah kesempatan untuk timnas Indonesia? Ya, kalau bicara misalnya di Stadion King Abdullah Sport City ini stadion yang angker buat Arab Saudi karena di 5 pertandingan terakhir mereka selalu menang di stadion ini, termasuk Jepang dan Australia dikalahkan. Jadi beda dengan ketika waktu melawan Jordania, tapi sama-sama di Arab Saudi tapi beda stadion. Nah, yang paling menarik adalah sebenarnya kalau bicara catatan antara Roberto Mancini dengan Sintayong, itu catatannya sama. Sintayong dengan Roberto Mancini di Piala Asia 2023 kemarin sama-sama lolos sampai babak 16 besar dan dua-duanya kalah. Indonesia dikalahkan Australia 0-4. Kemudian Arab Saudi kalah 2-4 lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Dan di tangan Mancini ini sebenarnya Arab Saudi belum menemukan permainan terbaiknya. Dari laga awal misalnya Mancini pakai pola 4-3-3, kemudian kombinasi 4-2-3-1 misalnya. Hanya dari 4 pertandingan 3 kali kalah, sekali imbang. Baru kemudian ketika dirombak menjadi 3-5-2 permainan mereka mulai meningkat. Dan yang menjadi kita punya harapan besar adalah mayoritas pemain kita ini kan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Sementara kalau kita lihat Arab Saudi hanya satu pemain yang main di AS Roma, yakni Said Abdul Halim. Selebihnya main di klub-klub Arab Saudi. Mayoritas dari klub Al Hilal ada 9 pemain, kemudian Al Nassr ada 8 pemain. Pengalaman para pemain kita ini yang main di luar negeri, Kevin Verdong, Martin Paes, kemudian Jay Inches, ini yang diharapkan bisa memberikan motivasi lebih buat para pemain kita, dan mereka kan tidak tahu sejarah kemarin kita bahwa kita itu sulit untuk bisa menang melawan Arab Saudi. Tapi kali ini dengan motivasi baru, semangat baru, dengan status underdog para pemain diharapkan bisa tampil nothing tulus di lapangan. Dan pesan dari misalnya pemain-pemain yang pernah menahan Arab Saudi ini sebenarnya kalau diprovokasi dia akan sulit untuk mengembangkan permainan katanya. Oke, ini bisa menjadi kunci juga sebenarnya. Siapa tahu bola itu bundar ya, Prof. Jadi kita nggak akan tahu Bung akan seperti apa permainannya. Tapi kita juga tahu bahwa Sintayong sendiri meminta untuk mungkin tidak hanya pada pemainnya, tapi juga pada masyarakat untuk lebih realistis sebenarnya. Karena tadi dari segi ranking, dari segi mungkin pengalamannya juga dari kita lihat antara Indonesia dan juga Arab Saudi. Tapi Anda juga melihat bahwa kalau memang dari pengalaman atau dari hal-hal itu, dengan juga tadi Anda katakan formasi yang akan dimainkan oleh Sintayong adalah 5-4-1. Nah, ini apa mungkin yang akan paling tidak bagaimana Sintayong sendiri meyakinkan anak asuhnya sendiri dengan formasi 5-4-1 ini bahwa ini mampu untuk tadi mengkocar-kacir atau paling tidak inilah tadi Anda katakan bahwa menyeimbangkan atau mungkin memanas-manasi Arab Saudi di awal. Kalau kita lihat misalnya di Piala Asia U23 di mana Sintayong ketika menang lawan Australia dengan main kompleks defense, kemudian ketika menang lawan Jordania juga yang di seniornya Jordania bahkan mengalahkan Arab Saudi main dengan kompleks defense dengan pertahanan 5 pemain di belakang ketika diserang, tapi kemudian bisa menjadi 2 wingbacknya ini bisa menjadi gelandang serang ketika kemudian menyerang. Nah, ini kekuatan utama kita justru ada di Rizky Ridho, Jay Inches, dan mungkin Sandy Walsh atau bisa juga Nathan Choaon yang ditempatkan sebagai pemain belakang untuk bisa meredam agresivitas permainan dari Arab Saudi. Dan kekuatan Arab Saudi itu justru memang menarik adalah kekuatan mereka ada di lini sayap, ada di lini winger. Gareth Abdurrahman misalnya, kemudian ada Saleh Sherif, dan juga gelandang mereka Muhammad Kano itu selalu mengandalkan serangan dari sisi sayap. Dan kita punya pemain pengalaman di pos kiri misalnya Kevin Verdong. Kemudian kalau Asnawi tenaganya luar biasa dan semangatnya juga luar biasa. Walaupun saat ini misalnya di pertandingan kali ini ban kaptennya diserahkan kepada Jay Inches. Artinya ketika ban kapten diserahkan ke Jay Inches, Sintayong benar-benar fokus untuk memperkuat lini pertahanan agar kita tidak kebobolan. Karena 15 menit pertama kalau kita tidak kebobolan, maka peluang kita untuk lebih percaya diri menghadapi Arab Saudi akan muncul. Dan ini yang mungkin akan dimanfaatkan. Jadi mungkin Sintayong hanya menempatkan Rafael Struijk sebagai lone striker di depan untuk menunggu serangan balik, kompleks defense, kemudian counter attack, dan berharap pertahanan dari Arab Saudi ini tidak begitu fokus sehingga kemudian bisa diserang dan kita bisa mencetak gol melawan Arab Saudi ini gitu.